Selamatkan dirimu. Saving yourself. Nah, coba lihat PPT-nya. Dan kita bisa, kalau udah ada PPT bisa, Bapak Ibu bisa mengikuti alur firman Tuhan sampaikan. Karena selain kita harus bisa audio, kita harus pakai visual juga supaya bisa dipahami. Selamatkan dirimu, saving yourself. Maksudnya apa sih? Kolose pasal 3 ayat 12. Ya, saya mempermudah dan mempercepat Bapak Ibu untuk menikmati firman Tuhan. Karena saya sudah tulis juga ayatnya. Jadi nggak usah buka lagi HP sucimu. Karena saya percaya kesucian sudah berkurang. Ya, cuma makanya aja kalau mau ke gereja sekarang jangan bawa kitab, saya perhatikan, betul nggak? Mau bilang HP suci berkurang. Masih kitab suci. Nah, saya mau percepat apa yang penting firman Tuhan itu dilakukan. Amin. Amin. Sehingga beritahu firman Tuhan itu dilakukan. Amin. Ya. Yuk kita baca bersama. Selamatkan dirimu. Kolose 3 ayat 12. 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan sabar diri. Haleluya. Selamatkan dirimu. Next selanjutnya. Ya. PPT-nya next. Oh, darah Yesus. Tidak ada gangguan. Ya. Selamatkan dirimu berarti bebas dari belenggu dosa yang mengakibatkan seseorang terikat dalam hal kesakitan, kegagalan, ketakutan, kekhawatiran dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Amin. Kalau engkau merasa, wah saya sudah diselamatkan, berarti Anda dan saya bebas dari belenggu dosa. Karena belenggu dosa itu membuat seseorang terikat, kesakitan, kegagalan, ketakutan dan kekhawatiran. Nah, kalau ada 4 hal ini, Bapak Ibu masih ada, berarti Bapak Ibu masih terikat dosa. Sampai mana tuh? Waduh Pak, 4 yang saya lakukan. Ada? Oh Pak, tidak cuma khawatir loh, puji Tuhan. Oh enggak Pak, cuma kesakitan karena alami. Enggak juga Bapak Ibu. Karena di Alkitab sudah disaksikan bahwa ada penyakit juga bukan karena kesehatan atau kelalaian, tetapi karena ada dirinya akibat dosa. Selain diizinkan Tuhan, tapi ada penyakit karena diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan atau karena berbuat dosa. Betul? Udah tahu seperti contoh dilarang merokok. Nah, pemerintah sudah tulis dilarang merokok. Akibatnya apa? Jantung, lever dan dompet. Wah, ya kan? Dikasih uang bukannya kasih buat anaknya, kasih buat bininya, istrinya, kasih buat bocornya, dikasih dibakar, dirokok dan dibakar. Waduh, akibatnya apa? Aduh Pak, doakan paru-paru saya. Paru-parunya berubah, pada flek daripada nikotin. Itu akibat siapa? Halo Bapak-bapak, saya bisa berdiri. Jahat dewe. Lalu akibat dosa. Dosa kau dibuat, dosa kau dilakukan. Firman Tuhan dilakukan. Senggol. Firman Tuhan dilakukan, bukan dosa. Istilah puji Tuhan Pak Ustaz, biar suami saya bertobat. Beribadah rajin, tapi rokok juga rajin. Waduh. Kelihatan di wajah-wajah ini semua lihat wajahnya. Terutama bibirnya. Merah hitam. Akibat apa ya? Itu kesakitan. Jadi nggak kesakitan bukan karena keadaan alam sekitar atau karena orang lain yang nggak suka saya disantet sehingga saya sakit. Nggak juga. Tapi salah satu ada juga karena dosa. Lalu kegagalan, usaha ini bangkrut. Lalu buka usaha yang lain bangkrut. Wah, memang saya kena siapa? Atau saya kena saingan saya pada kompetisi? Nggak juga. Karena ada dosa. Sehingga ketika kau berusaha bekerja sini bangkrut, bekerja sini belum berapa lama kena PHK, belum berapa lama. Perhatikan introspeksi diri. Kenapa? Itu juga salah satu akibat dosa. Ketakutan. Mau jalan sendiri ketakutan, mau berusaha bekerja ketakutan, mau cari jodoh pacaran ketakutan. Waduh, apa
takut itu karena ada dosa. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa saya sudah berserah kepada Tuhan, berarti Bapak Ibu merasa sudah bebas dari belenggu dosa. Amin. Belenggu dosa, namanya belenggu gak enak. Kau jangan menduga kita pada abad pertama itu kalau belenggu diikat di rantai kaki tangannya, terus dimasukin di dalam penjara. Penjaranya di bawah tanah, gak enak. Kemarin waktu Jumat lalu kami ke Porong, penjara Kampria. Siapa yang pernah ke sana? Atau pernah menginap di sana? Bahaya ya. Ada seorang bapak itu cerita, dia seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, ketangkap KPK, bersaksi, bahkan calon ini juga pemerintah provinsi sedang diperiksa juga, tapi dia duluan. Orang Kristen, dia bilang gini, saya berbuat baik kepada teman-teman, terutama orang gereja, saya sudah kasih duit, dan kebetulan ketua komisi kita ini kenal orang ini dan tahu. Saya tanya, kalau dia kasih duit ke gereja berapa sih? Banyak Pak Musa, 500 juta, 300 juta. Kalau ngasih uang ke gereja, wah gitu. Tapi gereja HKBP karena dia orang Batak. Nah, lalu dia bilang, ini saya sudah bilang dari Tuhan, tolong saya, Tuhan, saya sudah berbuat baik, tapi kenapa saya diizinkan masuk penjara? Bapak Ibu masa dosa mau disuap dengan duit langsung dia bebas? Bisa, apalagi duitnya duit haram, betul? Korupsi. Padahal dia sudah Tuhan izinkan 20 tahun jadi anggota parlemen di Provinsi Jawa Timur. Tapi karena serakah, tapi dengan angkuhnya dia dulu, dia berbuat nyumbang gereja, dia pikir pasti ditolong Tuhan kalau ada apa-apa. Ternyata enggak. Tapi dia belajar di situ supaya dia tetap diizinkan Tuhan masuk penjara. Di situ dia belajar tentang kekristenan yang sejati, benar-benar belajar. Di situ dia banyak belajar firman Tuhan. Padahal waktu di luar ada gereja, mungkin cuma hanya formalitas beribadah, nggak sungguh-sungguh Tuhan. Tapi ketika masuk penjara, baru sehari dua kali ikut ke gereja dalam penjara berbeda dan lain. Berarti apa? Belenggu dosa penjara itu bukan hanya bicara orang masuk di penjara saja, belum, enggak. Orang di belenggu dosa di penjara itu kan apa? Karena kita belum selamatkan diri kita belum serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Karena itu hadis katakan, serahkanlah dirimu, selamatkan dirimu. Maksudnya apa? Selamatkan kita, karena hidup kita ini ada pertanggungjawaban. Selama Tuhan izinkan kita hidup di dunia yang dibatasi 70 tahun, ada sesuatu yang harus kau lakukan. Kalau kau melakukan firman Tuhan, maka kau akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Tapi kalau tidak, maka kau mengalami belenggu dosa, yaitu mengalami kesakitan, kegagalan, ketakutan, kekhawatiran. Itu yang kau lakukan, kau alami selama di dunia ini kalau tidak melakukan firman Tuhan. Betul? Tapi setelah kita mati di dunia, lalu kembali kepada Bapa di surga, kalau itu hidup kita benar, kembali ke Bapa surga. Kalau nggak kembali, kita di penjara lagi, namanya neraka. Lebih parah lagi pada neraka di Porong. Penjara misalnya, yang kami gereja dapat pelayanan sebulan sekali, masih enak tempatnya. Kalau neraka nggak enak, kepanasan di rumah aja nggak enak, betul Bapak Ibu? Siapa merasa kepanasan hari-hari ini di rumah? Terhadap panas ya, saya panas tiap hari karena suami saya itu pelit. Saya panas tiap hari kan suami saya merokok terus. Wah, itu beda lagi tuh. Kepanasan saya harus sinar matahari. Kalau ini pasang AC saja, tetap masa panasan. Tidur di tempat tidur panas, padahal sofa tempat tidurnya, bed. Akhirnya saya tidur di bawah, di bed akhirnya di lantai, biar masa dingin. Udah kita masih keringetan lagi, bingung saya. Pasang AC tidur di tehel masih keringetan, berarti panas sekali. Saya bingung, ini berapa derajat ya panas saya? Tadi di malam hari loh. 47. Apa di neraka nanti ya? Lebih dari 1000% kali. Di dunia ini kita Tuhan izinkan panas luar biasa. Karena itu selamatkan diri kita,
sebelum kita saat ini maupun sebelum nanti Tuhan panggil kita. Amin. Serahkan dirimu. Senggol, beritahu. Serahkan dirimu. Ayo. Serahkan diri. Ayo, beritahu kita. Serahkan dirimu. Serahkan diri. Jangan serahkan kepada hutang-hutang. Wah, kalau mau hutang aja senang ya. Mau buat dosa senang aja. Serahkan kepada firman Tuhan. Tuhan, inilah hidupku kuserahkan padamu. Amin. Supaya kita tidak terikat dosa, belenggu dosa ini. Lepas dari belenggu dosa. Ini karena kita tidak mau serahkan sungguh-sungguh. Amin. Selanjutnya next. Nah, sebagai umat pilihan Allah, tadi Paulus berkata di Kolose tersebut, umat pilihan Allah. Kalau bahasa kerennya gereja kita apa namanya? FOGCC, Follower of Jesus Christ Church. Oh, saya lupa church ya. Gereja pengikut Yesus Kristus. Dan bahasa kerennya kita FOGCC, Follower of Jesus Christ Church. Artinya gereja pengikut Tuhan Yesus, ya. Bahasa kita umat pilihan Allah. Nah, sebagai umat pilihan Allah, kalau kita menyerahkan diri, maka identitas kita Kristiani, maksudnya umat pilihan Allah atau FOGCC adalah orang yang dipilih Allah, yang dikuduskan dan dikasihi. Amin. Kita umat pilihan Tuhan, berarti umat yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa. Emang siapa kita? Anak Prabowo kah? Sehingga dipilih Tuhan? Anak jenderal bintang berapakah? Atau anak menteri keuangan Purbaya kah? Yang pilih kita pencipta langit dan bumi, Bapak Ibu. Makanya berarti tidak sembarangan. Dan lalu dipilih oleh Allah, lalu dikuduskan. Supaya apa? Hidup kita boleh bisa melakukan firman Tuhan. Karena kalau tanpa kekudusan, kita tidak mungkin masuk ke gereja. Baca kita apalagi. Mau ke gereja pasti malas, maunya ke diskotik, angkringan, kongko-kongko. Betul? Nah, tapi karena kita umat pilihan Allah sudah dipilih, maka kita betah di gereja. Halo, cuma dua ibadah kurang padui, 5 kali dong sini dong. Bikin jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 3. Kami betah. Upah umat pilihan Allah, FOGCC, ya kan? Betah. Seperti rumah 7 kali. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Nah, itu adalah umat pilihan Allah, FOGCC. Ya. Dia betah 1 harian. Ini jangan 1 harian. 1 kali aja masih malas nggak mau dengar firman. Habis main ini langsung duduk di mana di pemusik? Langsung keluar dari tempat ini kan? Kita harus tahu umat dan Allah. Habis melayani, duduk dengan firman Tuhan supaya iman kita kontak terus terhadap firman Tuhan. Kalau engkau kontak dan engkau melakukan kontak tersebut, pastilah mujizat firman akan bersamamu. Amin. Di mana mau kontak dengan firman Tuhan? Malas baca firman, malas dengar firman. Ini tidak boleh. Apalagi bisa 1 hari di rumah Tuhan, lebih lama lagi, lebih susah. Tapi ini sebagai inti rohani, sebagai pasti yang sudah dipilih Tuhan, dikuduskan, supaya kita betah di rumah Tuhan, betah melakukan firman Tuhan, bahkan menikmati mujizat firman Tuhan dan dikuduskan beserta dikasih Tuhan. Amin. Biar saya bukan anak sopo-sopo, yang penting aku anaknya Tuhan Yesus. Amin. Meskipun aku hitam atau putih, nggak masalah. Yang penting aku dicipta Tuhan. Hidupanku hidup. Dia bercinta Tuhan. Mau suki atau mau loro, ada duit mau ada duit, yang penting aku cinta Tuhan. Amin. Karena cinta Tuhan sejati. Cinta terhadap sesama itu bisa palsu. Coba siapa yang mengalami cinta palsu? Habis cinta ditinggalkan di depan. Abang ada duit abang saya, ada duit abang saya kan. Jadi bukan cowok aja yang jahat pada istrinya, suami, tapi ada istri jahat pada suami. Oh, banyak kan? Ngalamin nggak? Itu yang terjadi. Cinta palsu itu. Tapi kalau cinta itu enggak. Kenapa kita dikasih Tuhan? Dikasih Tuhan itu cinta sejati. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, terus tapi kita mau bangkit,
Mari kepadaku semua yang letih lelah berat, kembalilah. Amin. Tuhan mau kita semua kembali. Itu luar biasa karena cinta Tuhan tak pernah luntur. Sifatnya, nah sekarang karena kita sudah pilihan di kudus yang dikasih Tuhan spesial, kita harus mengenalkan sifat Tuhan. Ini pakaian Tuhan istilahnya, yaitu penuh dengan, baca bersama 2, 3, belas kasihan, kemurahan, rendah hati, kelemah lembutan, kesabaran serta pengampunan. Siapa yang sanggup melakukan ini? Sifat-sifat pakaiannya Tuhan Yesus atau sifatnya Tuhan Yesus? Semuanya bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya bisa tembak. Oh, luar biasa. Berarti asistennya Tuhan Yesus. Belas kasihan mudah sekali memberi. Cepat itu, ingat loh. Kerajaan surga nggak masuk orang pelit, orang kikir nggak masuk. Ayo, jadi jangan pelit, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan mau cinta tapi nggak mau berkorban, terakhir makanya tinggalin. Nggak boleh pelit, harus penuh dengan belas kasihan, penuh kemurahan. Ini memberi semua. Rendah hati, kalau ditegur dinasti firman Tuhan atau pimpinan rohani atau pimpinan pekerjaan, yes, terima saja. Gak usah berbeda-beda karena kita tahu kalau kita rendah hati pasti Tuhan akan tolong. Lemah lembut, kesabaran, dan terakhir pengampunan. Memang sangat menjengkelkan ya kalau kita dibenci sama orang yang dekat, bukan jauh. Betul? Sangat menjengkelkan karena musuh kita yang terberat itu di dalam diri kita, lalu orang sekitar kita, terutama di keluarga kita, lalu orang jauh. Tapi mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus belajar pengampunan. Minimal kita berdamailah dengan keadaan. Nah, ketika kita kenakan hal ini Tuhan, sifat-sifat Tuhan Yesus, percaya itu orang yang hebat. Berarti Anda dan saya sudah berserah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Dan semua 3 baru nyanyi lagu itu. Udah mau mati baru nyanyi itu. Oh Jo, masih sehat, masih semangat. Aku berserah Tuhan. Makanya aku mau ke gereja meskipun jam 5. Aku masih sehat, aku berserah pada Tuhan. Meskipun aku sudah 2 kali ibadah jam 8 tadi. Semangat, berserah itu bukan karena terdesak, sudah mau mati, sakit, ditinggalkan dan lain. Berserah dalam keadaan sempurna, dalam keadaan baik, tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Dalam suka maupun duka, tetap tersenyum. Waduh, saya mau musik ada ya. Mau ke Ronaldo saya. Next selanjutnya. Nah, ini dikatakan Josh Meyer dalam bukunya The Paper to Prosper, umat Tuhan Allah atau FOGCC ya. Gini, harus menjadi umat Tuhan Allah itu FOGCC harus menjadi hidupnya penuh dengan sukacita, hidup yang menjadi inspiratif dan motivasi bagi diri sendiri maupun orang lain. Amin. Josh Meyer seorang penginjil dan pendoa internasional dan juga seorang motivator. Dia berkata di dalam buku ini tulis persiapan untuk hidup dalam kenikmatan Tuhan. The paper of prosper, kemakmuran di dalam Tuhan, bukan makmur sekaya duit, enggak, kemakmuran rohani maksudnya gitu. Hidup yang penuh kelimpahan di dalam anugerah Tuhan. Orangnya harus, hidupnya harus penuh sukacita, harus menjadi inspiratif motivasi, bukan menjadi batu sandungan, baik diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, next. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Rick Warren di dalam bukunya The Purpose of Living Life, dia berkata gini, berkat selamatkan dirimu, arti ketika kita berserah, I surrender to God, ketika saya berserah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati, yaitu satu, hidupnya membawa nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya udah lo pakainya aja keren, belas kasihan, kemurahan, ya memberi. Pasti hidupnya menjadi berkah dan Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, kehidupan pribadi dan keturunannya diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan?
dan keturunan juga diberkati Tuhan. Nanti kita harus berkata bersama-sama, Tuhan, saya serahkan diriku kepadamu. Jangan seperti firman, ya Tuhan, saya serahkan hidupku kepadamu. Itu ketika dalam kesusahan. Tapi setiap hari katakan, Tuhan, aku menserahkan hidupku kepadamu. Bimbinglah aku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Ya, bimbinglah aku Tuhan. Enggak cuma hanya di gereja saja. Ku terhubung denganmu sampai rumah boro-boro untuk berdoa. Mau makan aja lupa Tuhan. Mau jalan lupa Tuhan lindungi aku. Enggak. Kita mau berjalan, kita mau makan menikmati berkat maupun perjalanan, bersyukur, sebut nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kita hidup karena percaya. Amin. Percaya karena firman Tuhan sanggup menolong kita, membebaskan kita. Ingat, iblis enggak mau menjatuhkan orang yang di luar Tuhan. Artinya gini, iblis enggak mau susah payah menjatuhkan orang yang malas gereja. Itu dianggap di dunia. Tapi iblis akan berusaha siang dan malam ingin menjatuhkan kita, orang yang rajin gereja, apalagi orang yang dalam mimbar ini. Makanan iblis itu, wow, aku mau santap. Oh biarkan kamu minggu melayani jam 5 sore, tapi besok, wow, saya goda kamu untuk jatuh dalam dosa. Wow. Hati-hati, iblis tidak tertipu dengan jabatan rohani kita. Worship leader, musical, musisi, pendeta sekalipun banyak yang jatuh iblis. Karena itu serahkan diri kita, bukan status kita yang kita diselamatkan Tuhan, tapi komunikasi kita, hidup kita yang mau berserah kepada Tuhan. Maka percayalah, hidup ketika kita berserah pada Tuhan, Tuhan senang. Dan kalau Tuhan senang, hidupmu dan keturunanmu diberkati Tuhan. Amin. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian dari pengembaraan kami ketika di hidup. Ada waktu dia ada di rumahnya, kabarin kita sebut Eyang Kadangkung ya, karena sudah umur 70 ya. Dia bersaksi, Pak Kosa dan Bu Devi, tahukah kenapa saya bisa kenal Tuhan Yesus? Saya tebak pasti Bapak Muslimnya. Oh enggak, saya kejawen. Saya tanya si kejawen itu bukan agama, bukan kepercayaan, ya? Kepercayaan, betul ya? Jadi dia ingin mencari sebuah kebenaran. Tiap malam untuk supaya mendapat ketenangan, sukacita. Tidurnya harus sampai malam. Tidurnya itu kalau jam 2 ke atas baru tidur. Tapi bersedia tidur untuk mencari ketenangan, kebahagiaan. Enggak pernah ditemukan. Suatu ketika ada sebuah perkataan dalam Al-Quran yang berkata, ingin mencari Tuhan, ada berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang. Oh, suara siapa dan ada di mana? Dia baca buku-buku dengan suara baca buku, mencari tentang kebenaran. Nggak pernah ketemu perkataan tersebut. Tapi itu selalu terlihat terus ketika dia bersemedi mencari ketenangan di malam hari. Orang pada tidur dia mau bersemedi supaya tenang. Tapi tiba akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa. Dari mana perkataan ini? Dari mana literasinya dibilang? Saya berliterasi, manusia buku-buku baca mana? Tiba-tiba dia masuk ke buku, ternyata ada tulisan itu sebuah Alkitab. Dan dia beli Alkitab Bapak Ibu. Dia beli, dia baca. Ketemu ayat itu. Akulah jalan, Yohanes 14 ya. Ayat berapa? Yohanes? Aduh, lupa tadi bawa orang. Yohanes 13. Akulah yang benar dan tidak seorang pun datang pada Bapa tanpa. Terus dia baca lagi sebuah Alkitab. Saya lupa apa Bu Devi. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku semua, hai kamu yang letih, lelah, lesu dan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, tambah kuat dengan dia. Ketika baca kitab ini, akhirnya dari situlah dia kenal Tuhan Yesus. Dia pergi ke gereja dan dia terima Yesus sebagai Tuhan yang bersama. Dan anak-anaknya semua ikut dia. Dan apa terjadi? Ketika dia ikut, dia hanya seorang supir.
supir Bapak Ibu, bukan siapa-siapa, punya anak 4. Tapi ketika anaknya, Pak saya mau kuliah, silakan nak, aku hanya bisa berdoa untuk kamu, karena kamu tahu aku hanya seorang supir. Tapi karena doa dan nasihat bapaknya dan anaknya, ada anak yang berbakti taat pada orang tua, semua 4-empatnya sarjana semua. Yang pertama, bagaimana orang berdoa, tiba-tiba dia dapat beasiswa kuliah. Anak kedua juga demikian, pasal bilang, aduh saya nggak ada uang, aku hanya bisa berdoa. Kata kakaknya, Pak saya udah bekerja sambil kuliah, gak apa-apa, adikku aku biayai kuliah, ayo kamu kuliah. Adik yang cewek, adik yang ketiga cewek juga, Pak saya nggak mau merepotin kakak saya, tapi saya mau kuliah, tapi saya kerja dulu. Kenapa kerja dulu? Kerja setahun, kemudian dia bisa kuliah, karena ada uang. Tapi bapaknya selalu berdoa, percayalah apa yang kau inginkan, Papa merestui di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi. Dan terakhir anaknya masuk, Pak aku juga mau kuliah, tapi aku mau jadi tentara. Silakan nak, aku hanya bisa berdoa saja. Saya sudah tahu, mungkin berdasarkan pengalaman kakak-kakaknya. Dan dia doakan anaknya, tiba-tiba, walaupun ada kesulitan lah dalam kesakitannya, tapi dia lolos masuk AKMI, Akademi Militer 5 gelar. Dan setelah dia lulus, dia masuk ke militer khusus, yaitu Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Diterima kembali dan kemudian ditempatkan di Bali selama 16 tahun menjadi seorang komando. Sekarang pangkatnya sudah tinggi. Ketika dia mau dipindahkan ke Ambon, pangkatnya dari mayor ya, sekarang letnan kolonel. Papa, terima kasih sudah doa dengan saya. Kasih tahu orang gereja, kita bikin rumahnya kan tiap hari Rabu. Kasih tahu orang-orang dan Pak Pendeta, terima kasih buat doa-doanya. Aku mau syukuran. Sekarang aku dipindahkan ke Ambon. Masih muda, masih umur 36 tahun ya. Pangkat sudah tinggi. Sebentar lagi 2 pangkat dia akan menjadi jenderal. Habis letnan kolonel, lalu jenderal. Wow, impian tertinggi kan. Ada mustahil dari seorang bapak supir yang tidak kenal Yesus. Tapi ketika sang bapak, aku berserah kepada Tuhan, serahkan hidupnya dan serahkan anak-anaknya, hidupnya diberkati, keturunannya, keempat anaknya bisa diberkati Tuhan. Wow, untuk kuliah satu anaknya susah, ini 4-empatnya loh, dan semuanya ditolong oleh Tuhan. Amin. Kalau orang lain tolong, saya percaya Bapak Ibu dan saya akan ditolong Tuhan. Ikut terhubung, asal sadar, berserah pada Tuhan, terhubung terus dengan Tuhan melalui baca Alkitab setiap hari, melalui doa setiap hari, melalui ada talenta, layani Tuhan di pekerjaan di Bethlehem ini. Percayalah, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan berkati. Ku terhubung dengan, mari kita berdoa. Ku terhubung